Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang Analytical Exposition Text. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa jenis teks yang harus kalian tahu dan kalian pelajari dalam bahasa Inggris. Ya, ini ada di 11 grade, ya, kelas 11. Oke, Analytical Exposition Text. Kita mulai dari definition-nya. The definition of analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Maksudnya, dari pengertian ini, kita bisa tahu kalau analytical exposition text ini berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, bisa berupa benda, kejadian, ataupun tempat. Gitu ya. Kita lanjut ke where we can find this text. Di mana sih kita bisa lihat atau baca analytical exposition text ini? Kita bisa menemukannya in scientific books, artinya di buku-buku pelajaran, journals, magazine, newspaper, article, academic speech, atau di research report, ya, kita bisa temuin jenis teks ini. Kemudian lanjut, ada generic structure of analytical exposition. Yang pertama, ada tesis. Nah, pada bagian tesis ini, penulis itu harus membahas atau mengetahui tentang topik utama yang akan ditulis. Jadi memperkenalkan the topic, memperkenalkan topik yang ada dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua ada argument. Ya, argument ini menjelaskan tentang pendapat untuk mendukung topik utamanya yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada reiteration atau kesimpulan, kita bisa bilang seperti itu ya. Artinya adalah penegasan kembali. Penegasan kembali posisi atau pendapat penulis terhadap topik utama. Dia ngomongin apa, jadi ditegasin lagi di belakangnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 generic structure-nya ya. Lanjut ke kaidah kebahasaan atau language feeders of analytical exposition text. Yang pertama, using relational process. Ya, using relational process ini maksudnya menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Seperti itu, kayak contohnya misalnya realize, feel, sense, ya, dan lain-lain. Kemudian menggunakan internal conjunction itu artinya kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Kurang lebih seperti itu. Contohnya misalnya in addition, further, meanwhile, dan lain-lain. Yang ketiga ada causal conjunction atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bilangnya sebab akibat, ya, reason and why. Di situ ada kata-kata because, as result, due to, dan lain-lain. Kemudian tensesnya menggunakan simple present tense. Ingat-ingat ya, jadi analytical exposition ini menggunakan tenses simple present tense. Lanjut, saya punya contoh dari jenis teks ini. Kita lihat, ini saya ambil dari berbagai sumber ya. Kita lihat di situ ada judul The Importance of Having Breakfast. Jadi di situ ada bagian-bagiannya. Paragraf pertama itu ada tesisnya. Kemudian paragraf kedua itu ada arguments, ketiga arguments, dan yang terakhir adalah conclusion atau reiteration. Ya, saya bahas ulang. Jadi tesis itu tadi yang pertama adalah tentang topik utamanya, kita ngomongin apa, perkenalannya. Kemudian argumentnya itu pendapat untuk mendukung topik utama. Ada 2 paragraf di situ, ya, yang ini sama yang ini. Kemudian yang ketiga itu reiteration atau conclusion, yang artinya penegasan kembali posisi dan pendapat penulis, ya. Jadi itu ada di situ dijelasin ya. The two reasons about to help us feel more focused, bla bla bla, sampai benefit of having a breakfast. Kalian bisa lihat sendiri, oke? Nah, I think that's enough my brief explanation about this text, and I hope you guys enjoy this explanation and understand what I mean, ya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.